Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dea Amanda Putri Penggitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chiffon cake. Chiffon cake adalah cake yang memiliki tekstur lembut. Chiffon cake termasuk dalam jenis foam cake yang mengembang dengan menggunakan coklat putih telur dan kuning telur sebagai bahan penyusunnya, sehingga chiffon cake memiliki tekstur yang lembut dan empuk. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan ada mixer, baskom, folet, whisk, timbangan, oven, baking paper, dan loyang. Bahan yang digunakan yaitu ada dua adonan yang digunakan. Adonan yang pertama adonan kuning telur, 5 butir kuning telur, 25 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 90 gram tepung protein sedang, 40 ml minyak, setengah sendok makan baking powder, dan air kurang lebih 100 ml. Adonan yang kedua ada adonan putih telur, 5 butir putih telur, 100 gram gula pasir. Cara pembuatan chiffon cake. 1. Kocok adonan kuning telur menggunakan balon whisk secara merata, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi kental. Yang kedua, kocok adonan putih telur menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Yang ketiga, campur adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur sambil diaduk rata. Yang keempat, setelah adonan keduanya rata, tuangkan ke dalam loyang khusus chiffon. Yang kelima, tambahkan topping keju sesuai selera. Yang keenam, kemudian panggang ke dalam oven dengan suhu sekitar 140-160 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 jam. Yang ketujuh, setelah matang, chiffon bisa langsung dibalik supaya tidak turun. Berikut cara pembuatan chiffon cake. Oke, kali ini saya akan persiapkan dulu 5 butir telur yang mau saya bagi menjadi dua, yaitu adonan kuning telur dan adonan putih telur. Jadi kuning telurnya ini harus benar-benar bersih dari putih telur ya teman-teman. Jadi saya pakai spatula seperti ini bawaan spatula dari mixer Mito. Jadi dia ada kayak pemisahnya antara kuning sama putih telurnya seperti ini. Jadi bagus banget, jadi kuning telurnya bisa bebas dari putih telur. Nah, pertama kali ini saya mau kocok untuk adonan kuning telur dulu. Ini campurannya ada gula pasir. Ini saya siapkan dulu gula pasir sekitar 25 gram. Kemudian siapkan susu bubuk sekitar 15 gram. Boleh merek apa aja. Kemudian tepung protein sedang 90 gram. Baking powder. Kemudian minyaknya 40 ml. Ini kunci utama untuk membuat chiffon ya teman-teman. Jadi moistnya itu karena minyak goreng ini. Oke, sekarang saya mau mencampurkan putih telur ini ke kuning telur. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit putih telurnya, masukkan ke wadah yang ada adonan kuning telurnya. Kita mix saja menggunakan whisk. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau dari awal kita nge-mixer atau ngocok untuk putih telurnya sudah bagus, sudah benar-benar soft bake atau hard bake, ketika dia dicampur Nah, kemudian teknik selanjutnya yaitu aduk balik. Jadi adonan ini itu kan mengandung minyak. Jadi dengan mengaduk balik seperti ini dari bawah ke atas, itu akan membuat minyaknya jadi naik dan merata. Jadi kalau tidak diaduk seperti ini, maka minyaknya akan mengendap di bagian bawah adonan. Nanti kalau dipanggang dia akan bantat atau ada sisa endapan di bawah itu ya, jadi itu agak mengeras. Jadi kalau nggak diaduk balik seperti ini, dia nggak akan rata minyaknya.
Nah, kemudian untuk resep ini saya menggunakan loyang chiffon yang bongkar pasang dengan diameter 25 cm, tinggi 9 cm yang ada kakinya seperti ini. Fungsinya adalah untuk membalikkan chiffon setelah matang dari oven, kemudian dibalik supaya apa? Supaya chiffon tidak tenggelam, tidak turun ya ketika sudah matang. Nah, ini saya gunakan kertas baking paper yang dilipat dan digunting pucuknya. Jadi loyangnya jangan diolesin pakai mentega atau margarin atau lain-lain ya teman-teman. Cukup pakai kertas baking paper yang seperti ini. Nah, kemudian ini saya mau tuangkan adonannya. Jadi jangan penuh-penuh. Kita sisakan sedikit supaya nanti kalau adonannya mengembang dia nggak melebar keluar ya. Nah, kemudian kita ketuk-ketuk di meja supaya udaranya keluar. Nah, untuk kali ini saya menggunakan keju merek Wincheese. Terserah kalian mau pakai keju merek apapun, sama aja. Ini kejunya saya potong-potong dadu. Jadi untuk isian nanti di dalam kue chiffonnya, untuk bagian atas nanti kejunya akan saya parut lembut ya. Nah, potongan keju dadu ini sih sebetulnya lebih cocok untuk diberikan setelah terakhir ya teman-teman. Jadi setelah dituangkan adonannya baru kita masukkan keju dadu ini di atasnya. Nanti kan dia kalau sudah dipanggang dia akan turun sendiri ke tengah-tengah maupun ke bawah ya. Jadi nggak usah harus dicampurkan ke adonannya lalu dituang ke loyang, nggak usah begitu juga. Nanti takutnya malah kejunya mengendap di bawah. Jadi kalau waktu di akhir-akhir begini kan dia nanti bisa di tengah-tengah kejunya. Nah, ini untuk topping atasnya saya gunakan parutan. Jadi saya parut aja kejunya supaya nanti dia bisa crispy ketika dipanggang ya. Sudah matang dia bisa crispy. Nah, jadi setelah seperti ini kita mulai untuk mengoven. Jangan lupa oven dipanaskan dulu selama 10 menit ya teman-teman, sebelum kita setting ovennya, yaitu 140 sampai 160 derajat Celcius ya maksimal. Nah, ini chiffon yang sudah matang. Lalu kita buru-buru balikkan loyangnya. Tunggu sampai benar-benar dingin, kemudian baru bisa boleh kita lepas dari loyangnya. Nah, fungsinya loyang yang ada kakinya tadi itu supaya chiffon tidak menempel pada permukaan meja ya. Nah, setelah sudah benar-benar dingin, itu kan kelihatan ya chiffon sudah mulai merenggang dari loyangnya. Bisa kita bantu dengan spatula atau pisau untuk mengerat samping-sampingnya supaya tidak lengket. Nah, kalau sudah tidak lengket bisa kita balikkan lagi atau kita angkat saja loyangnya, kan itu bongkar pasang bisa langsung diangkat atau dibalikkan, karena untuk melepaskan baking papernya tadi yang ada di bawah di alasnya tadi ya. Nah, sebetulnya itu bisa langsung diangkat saja, dicopot saja teman-teman loyangnya, karena itu kan bongkar pasang. Cuman kalau saya itu kan bawahnya ada baking papernya, jadi mau saya ambil. Jadi ini saya balikkan dulu chiffonnya. Nah, itu karena saya pakai baking paper yang non-stick yang anti lengket, dia langsung copot gitu dari loyangnya. Terus ini mau saya lepaskan dulu kertas rotinya. Ini saya balik lagi, mau saya taruh ke piring supaya lebih cantik. Tara, seperti ini teman-teman jadinya kue chiffon cheesecake.
Ini coba mau saya potong, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman dalamnya ya, lembut banget dan halus banget seperti sutra ya kalau orang-orang bilang, makanya dinamakan kue chiffon. Penyimpanan dan pengemasan chiffon. Menyimpan wadah di kedap udara, membungkus lapat roti dengan plastik wrap. Kemasan yang baik untuk produk chiffon adalah kemasan premier dan sekunder. Jenis kemasan premier yang digunakan yaitu kemasan plastik, sedangkan kemasan sekunder yaitu kardus. HACCP pada chiffon cake. Tahap proses identifikasi bahaya, penyebab, tindakan pencegahan, penerimaan bahan baku, pencampuran, pembentukan, pendinginan, pengemasan, mikrobiologi, perusak, debu, pasir, serangga, bakteri, berspora, kotoran, sisa penimbangan, rambut, debu, kotoran, debu dan kotoran, Streptococcus aureus, penyebabnya penyimpanan dan bawaan dari supplier, mixer kotor, ruang produksi terbuka, kontaminasi bekerja, penyimpanan, kontaminasi bekerja, tindakan pencegahan, penyimpanan, pengayakan visual, sanitasi alat, sanitasi bekerja, GMP, sanitasi alat dan ruangan menggunakan APD. Karakteristik chiffon cake. Chiffon cake memiliki karakteristik tekstur lembut seperti kapas, memiliki aroma yang khas. Adapun pemasaran dalam chiffon cake, membuat promosi secara online melalui media sosial seperti marketplace, Instagram, dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.